Menurut laporan dari Sky Sports Swiss, Ibrahima Konate telah mengungkapkan hasratnya untuk berseragam Real Madrid. Bek tengah yang saat ini membela Liverpool itu bahkan dikabarkan bersedia menunggu peluang tersebut, meskipun prosesnya mungkin memakan waktu cukup lama. Keputusan ini didorong oleh ambisi Konate untuk berkompetisi di level tertinggi dan meraih lebih banyak trofi. Real Madrid sendiri sedang mencari tambahan kekuatan di lini pertahanan. Dengan pengalaman yang dimilikinya di Premier League dan tim nasional Prancis, Konate dianggap sebagai sosok bek ideal yang dapat memperkuat skuad Los Blancos. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mulai merancang strategi jangka panjang untuk membangun kembali timnya. Menurut El Nacional, salah satu nama yang menarik perhatian adalah gelandang muda Juventus, Kenan Yildiz. Pemain berusia 20 tahun asal Turki ini dianggap cocok dengan filosofi permainan yang diusung Flick. Namun, peluang untuk merekrutnya di musim panas ini tampaknya masih kecil. Juventus memandang Yildiz sebagai aset berharga, sementara Barcelona masih terhambat oleh masalah anggaran. Meski demikian, manajemen Blaugrana dilaporkan akan terus mengawasi perkembangan pemain ini sebagai salah satu prospek masa depan. Spekulasi mengenai minat Paris Saint-Germain terhadap Rodrigo semakin menguat. Namun, Defensa Sentral melaporkan bahwa Real Madrid tidak akan dengan mudah melepaskan winger asal Brasil tersebut. Salah satu skenario yang dipertimbangkan adalah pertukaran pemain dengan gelandang PSG, Vitinha. Langkah ini menunjukkan bahwa Madrid sedang mencari sosok baru di lini tengah setelah Toni Kroos memutuskan untuk pensiun. Vitinha dianggap memiliki karakteristik yang cocok sebagai pelapis sekaligus penerus jangka panjang. Jika PSG setuju dengan pertukaran ini, proses negosiasi bisa berlangsung lebih cepat dalam waktu dekat. Barcelona sedang mencari sosok baru untuk mengisi posisi bek kanan demi memperkuat pertahanan mereka. Berdasarkan laporan dari Sempra Barca, Denzel Dumfries yang bermain untuk Inter Milan menjadi incaran utama. Bek asal Belanda ini dikenal dengan gaya bermain menyerangnya yang sejalan dengan filosofi permainan Flick. Namun, mengingat harga Dumfries yang cukup selangit, Barcelona juga mempertimbangkan opsi dari dalam tim. Salah satu alternatifnya adalah memulangkan Oscar Mingueza dari Celta Vigo. Blaugrana masih memiliki klausul pembelian kembali sebesar 50% yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi biaya transfer. Reuni ini dianggap sebagai langkah yang cerdas secara finansial, terutama karena Mingueza sudah familiar dengan lingkungan klub. Bayern Munich segera mengambil langkah setelah cedera yang dialami Jamal Musiala. Klub Bundesliga ini langsung mengarahkan perhatian kepada Luis Diaz sebagai calon pengganti di lini serang. Berdasarkan laporan dari BILD, winger asal Kolombia tersebut telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Bayern, meskipun sebelumnya juga menjadi incaran Barcelona. Menurut Mundo Deportivo, Diaz bahkan bersedia meminta Liverpool untuk melepasnya demi mewujudkan transfer ini. Situasi ini menempatkan Liverpool dalam posisi sulit untuk mempertahankan salah satu pemain kunci mereka, terutama jika Diaz sudah bulat tekad untuk pergi. Melihat penampilannya yang mengesankan musim lalu, Diaz diyakini sangat cocok untuk mengisi posisi Musiala di Allianz Arena. Fenerbahce telah mengajukan penawaran sebesar 15 juta euro kepada Arsenal untuk merekrut Leandro Trossard. Secara finansial, tawaran ini cukup menarik, tetapi keputusan akhir masih tergantung pada dinamika internal klub yang sedang dipertimbangkan. Menurut laporan dari Sky Sports Swiss, Trossard sendiri lebih memilih untuk tetap bertahan di Emirates. Namun, dengan kehadiran Andrea Berta sebagai direktur olahraga baru, ada kemungkinan terjadinya perubahan besar dalam skuad. Berta dilaporkan siap untuk melepaskan pemain-pemain yang dianggap tidak berkontribusi dalam proyek jangka panjang klub. Dalam situasi ini, Trossard bisa jadi salah satu nama yang harus dilepas meskipun ia masih bertekad untuk membela Arsenal. Chelsea pernah mengajukan tawaran pertukaran pemain kepada Arsenal, dengan mengusulkan Noni Madueke sebagai imbalan untuk gelandang muda berusia 15 tahun, Max Dolman. Namun, menurut laporan dari Hand of Arsenal, tawaran tersebut langsung ditolak oleh Chelsea sendiri. Dolman dikenal sebagai salah satu bintang muda paling menjanjikan yang lahir dari Akademi Arsenal. Ketertarikan Chelsea ini menunjukkan keseriusan mereka dalam mencari bakat muda yang berpotensi. Meskipun negosiasi tidak berlanjut, tampaknya rivalitas antara kedua klub London ini kini juga merambah ke ranah pemain akademi. Jack Grealish dilaporkan menjadi incaran klub-klub kaya dari Arab Saudi. Menurut informasi dari Cut Offside, beberapa tim di sana siap menjadikannya salah satu pemain dengan gaji tertinggi di dunia. Selain dari Timur Tengah, sejumlah klub Premier League juga memperhatikan situasinya. Aston Villa, Everton, Newcastle, Nottingham Forest, dan Tottenham dikabarkan tertarik untuk membawanya kembali ke Inggris.
Meskipun masih terikat kontrak dengan Manchester City, masa depan Grealish mulai dipertanyakan setelah musim yang kurang mengesankan. Jika City membuka peluang untuknya pergi, gelandang ini dipastikan akan dikejar banyak peminat. Arsenal masih menunjukkan ketertarikan terhadap Noni Madueke. Menurut laporan jurnalis Orazio Accomando, The Gunners bersedia melepaskan Ethan Nwaneri sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendatangkan winger Chelsea tersebut. Mereka bahkan siap menambah dana sebesar 10 juta euro agar transfer ini dapat segera terwujud. Langkah ini cukup mengejutkan, mengingat Nwaneri merupakan salah satu bakat muda terbaik yang dimiliki Arsenal. Namun, kehadiran Madueke dianggap dapat memberikan dampak langsung bagi lini serang tim asuhan Mikel Arteta. Jika kesepakatan ini terwujud, ini bisa menjadi salah satu langkah transfer paling menarik di musim panas ini. Rencana Inter Milan untuk merekrut Rasmus Højlund di musim panas ini kini menghadapi tantangan baru. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Inter mungkin akan kesulitan dalam persaingan mendapatkan Højlund, karena striker muda ini kini menarik perhatian AS Roma. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Roma sedang serius membidik Højlund dari Manchester United. Il Lupi dilaporkan tengah mencari penyerang baru, mengingat mereka kurang puas dengan performa Artem Dovbyk dan Eldor Shomurodov sebagai ujung tombak tim. Højlund dianggap memiliki potensi yang sangat besar dan bisa memperkuat lini serang mereka. Inilah alasan mengapa Roma sangat antusias untuk mendatangkannya. Berdasarkan laporan dari Vicajes, Chelsea bersedia melepas Nkunku jika mereka mendapatkan tawaran sekitar 35 juta pound di musim panas ini. Manchester United tampak optimis dapat menyelesaikan kesepakatan, meskipun saat ini negosiasi masih dalam tahap awal. Dari perspektif Chelsea, menerima tawaran 35 juta pound untuk Nkunku adalah langkah yang cerdas. Meskipun tidak sepenuhnya mengembalikan investasi awal, mereka dapat mengurangi beban gaji dan mengarahkan strategi perekrutan ke jalur yang lebih tepat. Di sisi lain, bagi Manchester United, langkah ini sangat logis. Jika Nkunku dapat kembali bugar sepenuhnya, ia memiliki potensi besar untuk memberikan sentuhan baru dalam strategi menyerang Ruben Amorim. Ia mampu beroperasi di 3 posisi depan dan menawarkan variasi yang sangat dibutuhkan oleh United. Raksasa Serie A, AC Milan, dilaporkan tengah berupaya merekrut penyerang Chelsea, Nicolas Jackson, dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut analis transfer, Matteo Moretto, Milan sedang mencari sosok penyerang baru dan telah menempatkan nama Nicolas Jackson serta striker Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, dalam daftar target utama mereka. Kabarnya, Milan telah memontak Chelsea secara langsung untuk menanyakan tentang ketersediaan Jackson. Namun, Moretto menegaskan bahwa Chelsea hanya akan mempertimbangkan untuk melepas Jackson jika ada tawaran yang sangat menggiurkan. Real Madrid dan Benfica dilaporkan semakin mendekati kesepakatan mengenai transfer Alvaro Carreras. Negosiasi yang sempat terhenti kini kembali berjalan, memberikan kesempatan bagi pemain berusia 22 tahun itu untuk bergabung dengan tim Los Blancos. Carreras, yang telah menunjukkan performa mengesankan bersama Benfica, kini hanya perlu menunggu kedua klub menyelesaikan rincian transfer setelah mencapai kesepakatan pribadi dengan Madrid. Menurut laporan dari Marca, ketegangan antara Real Madrid dan Benfica kini telah mereda, dan kedua klub menunjukkan niat untuk melanjutkan pembicaraan mengenai transfer. Alvaro Carreras sendiri telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Real Madrid, sehingga kini hanya tinggal menunggu kedua klub menyelesaikan detail akhir. Menurut laporan dari Tuttosport, David Henko masih menjadi incaran Juventus, yang harus mengeluarkan 30 juta euro untuk membawanya dari Feyenoord Rotterdam pada bursa transfer musim panas ini. Tuttosport mengungkapkan bahwa Henko tetap menjadi perhatian Juve, dan ada kesepakatan tidak resmi dengan Feyenoord yang memungkinkan mereka merekrut bek tengah asal Arab Saudi tersebut dengan harga 30 juta euro. Saat ini, pilihan ada di tangan Henko, yang juga menarik minat klub-klub dari Arab Saudi. Apakah dia akan bersedia menunggu kesempatan dari Juventus atau tidak, masih menjadi tanda tanya. Real Madrid dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk meminjamkan Enrique Felipe ke klub lain pada musim 2025/26 demi memberikan kesempatan bermain yang lebih baik. Berbagai klub dari Italia, Prancis, Jerman, dan Spanyol tengah menimbang tawaran pinjaman untuk pemain muda ini. Setidaknya 2 tim telah menyatakan minatnya, termasuk salah satu klub La Liga yang akan berkompetisi di Liga Champions musim depan. Villarreal menjadi kandidat terkuat di La Liga, mengingat Barcelona dan Atletico Madrid hampir tidak mungkin menjadi tujuan, sementara Athletic Bilbao tidak dapat merekrut pemain yang bukan berasal dari Basque. Kembali ke Brasil juga menjadi opsi menarik, di mana Enrique bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan peluang untuk mencetak gol demi mengamankan tempat di skuad Piala Dunia.
Al Ahly dilaporkan telah memulai negosiasi untuk merekrut Lionel Messi dari Inter Miami, sebuah langkah berani yang diambil oleh raksasa Liga Pro Saudi SPL, menjelang berakhirnya kontrak pemenang Ballon d'Or 8 kali itu pada bulan Desember. Sebagai salah satu dari 4 klub yang didukung oleh dana investasi publik PIF, Al Ahly berusaha untuk melanjutkan strategi mereka dalam menarik bintang-bintang sepak bola ke SPL. Menurut laporan dari L'Equipe, setelah berhasil memperpanjang kontrak Cristiano Ronaldo, PIF kini mengalihkan perhatian mereka kepada Messi, dan Al Ahly siap melakukan segala cara untuk mewujudkan impian tersebut. Penyerang Almeria, Luis Javier Suarez, kabarnya telah menarik perhatian Manchester United dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Vichajes, Setan Merah telah memasukkan nama Suarez ke dalam daftar buruan mereka. Pemain Kolombia berusia 27 tahun ini menunjukkan performa gemilang di Divisi 2 Spanyol dengan mencetak 27 gol, dan saat ini dihargai sekitar 25 juta euro. Meskipun pengalaman Suarez di level tertinggi masih menjadi tanda tanya, harga yang ditawarkan sebesar 25 juta euro bisa jadi mendorong United untuk mempertimbangkan langkah lebih lanjut. Ex-penyerang Manchester United, Luis Saha, menyatakan dukungannya agar Setan Merah merekrut Emiliano Martinez dari Aston Villa pada musim panas ini. Manchester United menjadi salah satu tim yang disebut-sebut tertarik pada pemain tersebut, meskipun hingga kini belum ada langkah nyata untuk mengamankan tanda tangannya. Kekhawatiran mengenai performa Andre Onana sebagai kiper utama memicu perdebatan mengenai apakah Martinez, yang dianggap sebagai peningkatan signifikan oleh banyak kalangan, termasuk Saha, bisa menjadi jawaban tepat untuk mengisi posisi penjaga gawang di tim Setan Merah.